Esi nomor 036. Yatnya paling utama dan mulia. Karya Tribudi Sastrio. Konon diceritakan adalah Bagawan Waisampayana yang mewejangkan kisah luar biasa tentang yatnya. Suatu ketika, seekor tikus muda yang statusnya hina pandang sinis yatnya Raja Mulia, Asmaweda yatnya. Padahal ini yatnya maha besar, yang konon kabarnya pernah diselenggarakan di Mayapada. Lainnya biasa diselenggara atas perintah Sang Maharaja Yudhistira setelah Pandawa berjaya pada akhir Bharatayuda. Tentu saja para peserta upacara terperangah tatkala yatnya termegah. Sepanjang sejarah keluarga mulia diejek dan dihina habis oleh tikus masih muda belia. Hampir semua murka tak terkira-kira. Bagaimana bisa sebuah yatnya paling utama di dunia atas titah raja oleh tikus hina dikata sebagai satu upacara yatnya yang paling tak ada gunanya di seantero jagat raya. Sang tikus berbulu emas separuh, lainnya bulu biasa, tak gentar, terus berguling di depan peserta upacara sambil berkata dengan suara lantang gelegar bahana. Tidak ubahnya, laksana dewa perkasa sedang murka. Membungkam keluh seluruh penggawa keluarga istana yang baru saja jaya membasmi Durjana di Kurusetra. Lihat, bulu emasku masih tetap separuh. Buka mata, tak ada yang berubah. Semuanya masih persis sama, seperti ketika aku datang pertama kali ke ini yatnya. Yang konon kabarnya sayup terdengar paling mulia. Ya, paling mulia, paling berharga. Yatnya Eka Utama, karena diselenggara Sang Maharaja Satria Yudhistira. Hanya saja, apa nyatanya? Inilah upacara yang biasa. Yatnya ini yatnya biasa, sama sekali tidak istimewa. Yang mendengar tentu semakin terperangah, murka. Bagaimana tidak? Seekor tikus menghina karya raja. Bagaimana bisa ini yatnya Akbar mulia diselenggara atas perintah Panglima Abdi Kaula Pandawa mulia dengan mengerahkan kemegahan kerajaan berjaya, puncak yatnya yang bisa ada di dunia, tiba-tiba saja dikatakan sebagai upacara yatnya yang amat biasa, sebagai yatnya yang benar-benar tak ada istimewa? Tikus hina tak gentar melihat semua peserta upacara murka tak terkira-kira. Bahkan ia lanjut ringan gembira. Ada satu yatnya yang aku yakini sampai akhir masa tidak tertandingi bobotnya, tidak tertandingi nilainya. Ada sebuah keluarga nista kerja pungut panganan sisa. Mereka bersiap guna menyantap hidangan sederhana, karena faktanya memang hanya itu perolehan mereka. Setelah seharian bekerja keras mencari panenan sisa. Sebelum mulai menyantap hidangan amat sederhana, seorang tua renta, entah dari mana, muncul tiba-tiba. Dengan terbata-bata, renta minta hidangan sederhana agar diberikan padanya karena sungguh lapar dahaga. Walau perut sendiri terasa kosong serta lapar dahaga karena seharian bekerja, puasa, sang bapa akhirnya serahkan juga semua makanan sederhana. Ia gembira karena ajaran agama, juga karena kasih pada sesama jadi pertimbangan utama baginya. Memberi si tua renta.
Puas menyantap hidangan sederhana di piring pertama, lapar dan dahaga masih tersisa. Si renta terus meminta. Dan karena kasih pada sesama, demi bakti pada agama, ibu pun serahkan jatah bagian, cuma sedikit sederhana. Anak dan menantu pun akhirnya melakukan yang sama. Singkat kata, jatah makanan hari itu sirna, tidak bersisa. Semua dilakukan mereka perintah ajaran mulia agama. Bahwa yatnya paling mulia dalam strata tingkatannya bukan bagi para dewa, tetapi justru bagi para sesama. Sang renta kemudian berubah menjadi Batara Dharma. Dewa Batara paling mulia berperan penolong manusia. Kemudian mereka bersama-sama atas titah Sang Maha diantar masuk nirwana. Sebagai tanda pemberi dharma, sebagai bentuk iatnya paling mulia seluruh jagat raya. Dan aku, si tikus ini saksinya, kata tikus semakin bangga. Demi dharma iatnya mulia, aku dengan nurani gembira terima berkatnya. Kugulingkan tubuhku di atas sisa-sisa persembahan mereka. Suatu yatnya untuk si tua renta. Yatnya bagi orang hina dina dan yang paling menderita. Lalu kalian lihat buktinya? Bulu jelekku berkilau cahaya, cemerlang tiada tara. Karena sisa-sisa yatnya mereka. Bukti betapa luhur yatnya persembahan manusia hina untuk sang tua rinta yang juga dalam wujud peminta. Kemudian aku berkelana mencari yatnya sama mulia dari satu yatnya ke lain yatnya, tetapi ya tak pernah ada. Yatnya yang bisa ubah sisa buluku terang bercahaya, lalu berkilau cemerlang seperti yatnya yang pertama. Di sini, di upacara yatnya yang dikatakan paling mulia, persembahan rajamu Yudhistira, raja pemenang Yuda. Tapi apa yang kutemukan? Lihat sendiri wahai Satria. Ternyata asma wedayatnya biasa, tidak jauh berbeda. 2 hari sudah kugulingkan berkali-kali tubuhku pada sisa yatnya, tetapi apa yang kuinginkan tetap saja sia-sia. Yatnya sederhana ternyata yatnya yang paling mulia. Dipersembahkan bukan kepada para batara dan dewa, melainkan pada sesama yang hina nista. Karena batara serta dewa itu benar-benar telah mulia. Mereka sama sekali tidak perlukan persembahan kita. Dinarasikan di Sidoarjo pada 6 Januari 2000.